Memasuki minggu ketiga bulan Agustus dan saya lihat tidak ada hal yang terlalu urgent terutama untuk data ekonomi Amerika. Tapi jangan salah, minggu ketiga ini akan dihuni dengan data penting dan cukup berat bagi Inggris. Dan tentunya tekanan demi tekanan untuk BOE sepertinya sedikit melonggar dengan catatan kalau data minggu ini relatif lebih lunak. Tapi kita lihat apa saja faktor yang akan menggerakkan market untuk malam nanti termasuk sepanjang minggu ini. Dan data ekonomi minggu ini akan hadir dari China, kemudian Inggris, kemudian Amerika, dan juga Jepang. Seperti Anda lihat di sini, semua data tertuju atau kurang lebih terhimpun di tanggal 15 Agustus. Ya, paling banyak adalah dari China, kemudian dari Inggris, kemudian Amerika hanya satu data, yaitu retail sales, dan kemudian Jepang 2 data. Oke, dari China, kita lihat di sini MLF atau suku bunga pinjaman jangka menengah akan diumumkan di hari Selasa oleh PBOC dan diharapkan tidak banyak perubahan. Tapi kemudian data-data lain seperti data retail sales ataupun industrial output diharapkan cenderung relatif lebih lunak. Dan ini supaya membuat pemerintah China setidaknya segera menggelontorkan paket stimulus yang dijanjikan kurang lebih bulan lalu. Sampai detik ini kita tidak melihat realisasi dan itulah yang menghantam kondisi Hang Seng sampai saat ini kembali turun di bawah 19.000, bahkan sudah mencapai 18.500-an. Nah, kemudian apa yang diharapkan terkait dengan PBOC dengan tidak ada perubahan suku bunga, maka kemungkinan yang diharapkan adalah terkait dengan pemangkasan RRR atau Reserve Requirement Ratio. Nah, kemudian beralih kepada Inggris. Inggris akan berharap kepada data inflasi yang sebetulnya sudah mulai mengalami penurunan. Tapi hati-hati, 7,9 ke 6,8 memang cukup mencolok dan cukup signifikan. Tapi sayangnya, kekhawatiran terkait dengan kondisi ekonomi Inggris masih tetap menghantui dan kita akan lihat dari sisi retail sales. Apakah dia akan menunjukkan tingkat pembelian yang lebih baik atau tidak? Mengingat data GDP kemarin sebetulnya cukup mengejutkan karena dirilis dengan angka yang cukup positif atau relatif kuat. Sementara itu, lapangan pekerjaan fokus saja kepada kurang lebih tingkat upah. Karena disitulah yang akan kita nantikan apakah tingkat upah akan kembali mengalami kenaikan atau tidak. Karena ini kaitannya dengan tingkat atau minat pembelian. Dan tentunya nantinya akan mendorong kepada harga inflasi juga. Ya, target utama dari Bank Sentral adalah 2%, sementara Inggris sampai saat ini masih cenderung paling tinggi di antara bank sentral lainnya. Kemudian beralih kepada US data, semua akan beralih kepada retail sales untuk saat ini yang akan menjadi cerminan berapa banyak atau berapa besar tingkat pembeliannya. Tapi aktivitas tersebut diharapkan juga relatif lunak, supaya nantinya setidaknya Fed bisa mempertimbangkan hanya mungkin menyisakan satu kali kenaikan atau sama sekali tidak menaikkan suku bunga. FOMC minute saya rasa tidak akan berpengaruh untuk saat ini, dikarenakan hasil kesimpulan apapun yang terjadi dari pertemuan kemarin, kecenderungannya sudah terbaca oleh market bahwa Fed terbuka untuk mempertahankan atau bahkan menghentikan siklus kenaikan suku bunga. Dan itu yang akan kita lihat dari inflasi ataupun non-farm payroll kemarin yang kecenderungannya sudah relatif lebih lunak. Sementara itu klaim pengangguran mingguan tentunya ini juga akan mengisyaratkan hal yang sama. Nah, sementara untuk Jepang, hati-hati dengan data inflasi. Saya lebih tertegun dengan data inflasi Jepang karena ini yang akan memberikan solusi atau bukan alternatif untuk BOJ, Bank of Japan. Meskipun GDP diperkirakan masih relatif stabil dan juga ya mungkin so-so-so, artinya tidak terlalu fantastik, juga tidak terlalu rendah, tapi yang jelas industrial output dan juga aktivitas ekonomi lainnya akan mencerminkan apakah Jepang dalam kondisi resesi atau tidak. Yang jelas inflasi untuk Jepang so far masih berada di 3,3% dan diharapkan turun ke 3%. Ya, cukup wajar kalau misalkan BOJ memperkirakan mereka tidak perlu atau tidak ada urgensinya untuk menaikkan suku bunga. Karena inflasinya sendiri relatif bertahan di angka 3%, 3,3%, mendekati target normalnya Bank Sentral 2%. Kemudian yang lagi-lagi sekedar untuk mengingatkan bahwa sampai FOMC bulan September kita masih punya PR cukup banyak dan terutama kaitannya dengan data non-farm payroll yang akan berada di 1 September dan juga 13 September untuk data CPI. So CPI kemarin 10 Agustus menurut saya itu adalah data yang relatif lunak dan kenaikan 3,2% dianggap wajar. Jadi jangan khawatir, sebetulnya kondisinya harusnya minggu ini dolar cenderung mengalami pelemahan. Tapi retail sales kemungkinan akan mengoyak-ngoyak itu dan agak sedikit mengganggu, terutama untuk klaim pengangguran di hari Kamis. Sementara itu kalau kita bicara tentang apa yang akan diharapkan dari PBOC, ya CPI
minus 0,3% itu bukan hal yang bagus dari suatu negara, dan itu berarti menandakan negara tersebut dalam kondisi deflasi. Hati-hati. Dengan kondisi deflasi ini berarti tingkat pembelian ataupun aktivitas ekonomi kecenderungannya lemah, dan inilah yang menggedor pintu kepada kebijakan fiskal ataupun stimulus fiskal atau bahkan stimulus moneter dari bank sentral. Jadi kalau misalkan ada katakanlah mungkin perpaduan antara kebijakan fiskal dari pemerintah dan juga kebijakan moneter dari bank sentralnya, ini akan berimbang dan bisa mendorong kondisi ataupun minat terhadap, ya mungkin saja dibicarakan sebagai minat domestik. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, maka diharapkan itulah yang akan mengangkat Hang Seng, ekuitas China, dan juga tentunya harga komoditi. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda apakah mereka akan mengucurkan paket stimulus fiskal yang dijanjikan bulan lalu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh PBOC sudah lebih ke depan. Dia sudah mengalami kenaikan 2 kali untuk suku bunga pinjaman LPR ataupun MLF. Tapi untuk saat ini dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir bahkan cenderung unchanged. Tapi yang jelas, Triple R atau Reserve Requirement Ratio itulah senjata pamungkas lainnya dari PBOC yang bisa saja dipangkas kalau misalkan MLF minggu ini dipertahankan. Nah, mengingat MLF yang akan diumumkan minggu ini, maka saya teringat di tanggal 20 biasanya akan terjadi ataupun dirilis juga data LPR. Ya, kecenderungannya adalah seminggu setelahnya atau ya biasanya di tanggal 20. Tapi kalau misalkan minggu ini tanggal 20 jatuhnya di hari Minggu, maka mungkin akan dirilis di hari Selasanya. So, kita tinggal tunggu Selasa depan LPR, tapi Selasa minggu ini adalah MLF. Nah, kemudian untuk ekspektasinya adalah unchanged 2,65%. Kita tinggal tunggu saja gebrakan apa yang akan dilakukan oleh PBOC. Sementara itu, kondisi dari Jepang, lagi-lagi kondisinya adalah inflasi. Dan ini adalah alasan yang paling kuat dikemukakan oleh Ueda. Mengingat inflasinya cenderung tidak terlalu jauh, tidak terlalu panas, jadi mereka menilai mereka fine-fine aja. Nah, walaupun kita lihat sebetulnya tidak fine-fine saja. Tapi yang jelas mereka menunggu momentum sampai Fed mengumumkan suku bunganya dipertahankan atau bahkan berhenti menaikkan suku bunga. Jadi saya rasa kita akan lihat itu di bulan September. Yang jelas inflasi saat ini untuk Jepang masih relatif ya bisa dibilang cukup dekat dengan 2% ya. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan USD Japanese Yen. 145 memang dicurigai sebagai level yang mungkin saja muncul secara teori intervensi verbal. Tapi untuk intervensi nyata mungkin harus mendorong atau dalam hal ini mungkin spekulan mencoba memancing di air keruh. Dan itu berarti level 147 saya rasa sangat memungkinkan. Jadi hati-hati, minggu ini kalau muncul 147, mungkin saja itu yang akan membuat BOJ ataupun Kementerian Keuangan Jepang gerah. Satu sisi terkait dengan BOE, Bank of England. Ya, dalam hal ini data inflasi ataupun data pekerjaan yang akan dirilis minggu ini sebetulnya bisa memberikan relaksasi untuk BOE. Dalam hal ini adalah Andrew Bailey. Sang gubernur merasa tertekan dengan tuntutan dari parlemen untuk segera menaikkan suku bunga supaya inflasinya turun di bawah 3%, mirip dengan apa yang terjadi oleh Fed. Tapi lagi-lagi, inflasi sebetulnya sudah mengalami penurunan dari sejak mungkin bisa dibilang 8,2 terakhir, kemudian turun bertahap 7,9, dan minggu ini akan dilihat rilisnya adalah diharapkan turun 6,8%. Bahkan inflasi bulanannya diharapkan turun ke minus 0,5%. Ini cukup menarik teman-teman. Kalau kita bicara tentang basis tahunan dengan basis bulanan, of course di situ ada perbedaannya. Dan kalau misalkan dari bulanannya mengalami penurunan, tentunya dengan harapan nantinya basis tahunan pun akan ikut serta mengalami penurunan. Dan ada beberapa poin di situ yang mendukung untuk penurunan. Salah satunya adalah harga energi yang mengalami penurunan. Tapi dengan harga minyak saat ini ada 83, saya rasa ini akan menjadi bom waktu yang tinggal tunggu meledak mungkin di bulan depan atau mungkin di bulan September. Yang jelas, inflasi harga barang masih menghambat untuk harapan penurunan inflasi tersebut, dan juga semakin turun inflasi, maka tekanan untuk BOE semakin berkurang, dan itu berarti tidak ada lagi harapan untuk kenaikan 50 basis point. That means rally mungkin agak berat untuk pound sterling, tapi kalau diperkirakan lagi bulan September kemungkinan hanya menaikkan 25 basis point, dan itu adalah medium. Dan biasanya sudah diharapkan dan sudah diperhitungkan oleh market. Nah, satu sisi kunci utamanya kita lihat saja tingkat pengangguran yang naik berarti akan tingkat pembeliannya yang relatif berkurang. Jadi kalau misalkan tingkat
pengangguran berada di atas 4%, saya rasa itu adalah harapan untuk menekan tingkat permintaan dan akhirnya inflasi bisa turun lagi. Tapi kalau diteruskan ternyata tingkat pengangguran yang relatif stabil 4% atau bahkan 3,9%, maka kemudian fokusnya adalah kepada tingkat upah. Kalau upahnya naik, disitulah letaknya kunci di mana tingkat permintaan kemungkinan akan menunjukkan kenaikan pula. Karena upah berarti berbanding lurus dengan tingkat ataupun daya beli dari konsumen tersebut. Dan alhasil, inflasi tetap akan melekat dan sulit untuk ditekan kembali. Ya, fokus utama Amerika semuanya sudah tertuju dengan data-data ini, berarti kita tinggal tunggu saja, tinggal urutan dari beberapa data berikutnya. Nah, mengingat malam ini tidak ada data ekonomi, bukan berarti tidak ada pergerakan harga, tapi memang diharapkan pergerakan relatif sideways, dan itu yang akan kita bahas nanti sore di channel YouTube kita.